Assalamualaikum teman-teman. Beberapa hari yang lepas, saya telah terjumpa dengan satu video di YouTube channel Maya True Story. Dan video tersebut amat menarik perhatian saya, iaitu ianya membahas mengenai dengan persugihan di Gunung Kawi. Ayo kita tonton dulu videonya ya. Singkat cerita, kita nyampe lah di Gunung Kawi Keraton. Di situ sepi, nggak ada orang sama sekali. Cuma ada si bapak yang nganter kita sama kita bertiga. Kita parkir mobil di depan gapura Kawi Keratonnya itu. Kita turun dari mobil dan di situ si bapak yang nganterin kita ini bilang, bentar ya, saya panggilin dulu eyangnya, katanya. Si eyang ini yang dimaksud adalah si juru kuncinya. Singkat cerita, dia panggilin lah eyangnya. Di situ aku kaget, tiba-tiba ada bapak-bapak, badannya agak gempal, berisi, dan kondisi postur badannya tuh kayak kepalanya agak mendem gitu ya ke dalam. Dan yang aku rasa energinya memang dia udah bercampur dengan energi yang sangat negatif, yang sangat pekat gitu. Dia ada di belakang aku, yang aku lihat itu dia tuh kayak giniin palanya, truk truk gitu loh, kayak apa ya? Ada sesuatu yang dia tuh ngasih kode-kode di badannya dia gitu. Di situ aku kaget pas begitu aku nengok, aku melihat bahwa dia itu auranya tuh di apa ya, diselimuti sama sosok energi yang besar banget, seperti energi yang tadi aku lihat di jalanan itu yang kayak kerak-kerak besar, tapi ini lebih besar lagi, lebih besar lagi. Dan memang sekilas itu mukanya si Eyang ini berubah seperti kayak muka hewan gitu loh. Dan di situ juga aku sempat kaget karena dia tiba-tiba berdiri di belakang aku langsung nengok, astagfirullahaladzim, dan itu memang yang aku lihat mukanya itu berubah seperti muka-muka hewan. Ya teman-teman, di dalam sebuah video dari channel yang lain, juru kuncinya telah membuat satu kenyataan yang menafikan adanya ritual persugihan di dalam keraton Gunung Kawi tersebut. Jika memang tidak ada ritual persugihan, kenapa terdapat tempat-tempat persembahan di sana? Malah juru kuncinya sendiri mengaku ianya menjadi pembimbingnya. Mustahil orang Islam yang datang ke sana melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh tidak melakukan pesugihan. Jelas juru kuncinya telah berbohong ketika membuat kenyataan bahawa tidak ada ritual persugihan di keraton Gunung Kawi. Ritual persugihan Gunung Kawi untuk menjadi kaya adalah dengan bantuan seekor jin yang amat sakti. Jika anda termasuk orang yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai persugihan ini, saya akan menjelaskannya di sini. Jadi setiap tahun, tidak sedikit dari seluruh penjuru Nusantara datang dan menjarahi Gunung Kawi. Mereka yang datang biasanya bertujuan untuk mengharapkan datangnya kekayaan dengan jalan pintas melalui ritual permujaan para penguasa Gunung Kawi ini, ya. Maksudnya penguasa gaib. Dari info seseorang yang pernah bertanya kepada juru kuncin yang dia temui, ritual persugihan Gunung Kawi ini sebenarnya hanya dilakukan dengan cara yang amat sederhana. Ya, para penjara sekadar diwajibkan untuk melakukan ritual tapa berata selama 3 hari di bawah sebuah pohon keramat bernama pohon Dewan Daru. Tetapi mereka diwajibkan terlebih dulu melakukan mandi suci yang dipimpin langsung oleh sang kuncin. Nah, ketika melaksanakan mandi wajib inilah, penziarah itu akan melakukan kontrak mati atau semacam perjanjian dengan penguasa gaib Gunung Kawi. Mereka harus bersedia memberikan tumbal nyawa pada sang penguasa setiap tahun untuk mengekalkan kekayaan mereka. Tapa berata ini akan diberhentikan jika mereka telah dihampiri selembar daun dari pohon dawandari ini yang gugur dengan sendirinya.
Nah, daun itu harus jatuh tepat di tubuh, dan gugurnya daun dari Dewan Daru itu menandakan bahawa keinginan mereka ini untuk menjadi kaya melalui jalur persugihan Gunung Kawi telah dipersetujui oleh penguasa gaib penunggu pohon Dewan Daru itu. Ya. Namun jika selama 3 hari mereka melakukan tapa berata, betapa tidak kejatuhan daun Dewan Daru, hal ini berarti keinginan mereka untuk menjadi kaya melalui persugihan ini tidak diizinkan oleh penguasa gaib Gunung Kawi itu. Ya, dan setelah 1 tahun, pemilik persugihan biasanya akan mula mengalami peningkatan dalam kehidupan ekonominya. Ketika itu, ia mulai harus menyerahkan tumbal seorang manusia yang masih memiliki hubungan darah dan sepersusuan dengannya untuk dijadikan pesuruh di kerajaan gaib Gunung Kawi. Jadi yang menjadi pesuruh itu nanti adalah karennya manusia yang menjadi tumbal itu nanti. Jadi setiap tahun tumbal harus diberikan melalui ritual tertentu. Seorang yang ditunjuk menjadi tumbal biasanya akan mati secara mendadak tanpa diduga-duga. Ya. Jadi selain itu, setiap kali memberi tumbal, kekayaan pemilik persugihan biasanya akan melonjak secara drastis. Cukup mengerikan ya. Semoga kita semua terhindar dari segala bujuk rayu setan ini.